Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ahli Gizi Rosehan. Apa kabar pemirsa semua? Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang bahaya mengkonsumsi garam berlebih ya. Dan kita harus tahu bahwa ternyata konsumsi garam berlebih itu sangat berbahaya bagi tubuh kita. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe Ahli Gizi Rosehan ya, di like, dan kalau info ini menarik silahkan pemirsa bagikan ke teman-teman Anda, ke media sosial yang lainnya, agar mereka juga mengetahui bahaya mengkonsumsi sumber garam yang berlebih ya. Oke, terima kasih ya. Garam adalah sesuatu yang penting bagi kita ya. Tanpa garam rasanya hambar dunia ini ya. Rasa makanan jadi tidak enak ya pemirsa ya, karena garam ini memberi rasa ya, membuat makanan itu menjadi lezat ya dikonsumsi ya. Oleh karena itu tidak mungkin kita hidup tanpa garam. Masalahnya ya, kita mengkonsumsi garam ini kering berlebih ya. Dari beberapa penelitian, jurnal-jurnal ya mengatakan bahwa rata-rata kita mengkonsumsi garam ini berlebih, artinya melebihi anjuran yang direkomendasikan ya. Saya dulu ya, penelitian saya S2 saya meneliti tentang konsumsi garam ya, ternyata semua responden saya itu mengkonsumsi garam melebihi yang dianjurkan, yaitu 2300 mg atau sebanyak 5 gram atau 1 sendok teh ya. Jadi kurang lebih 2300 mg kandungan natriumnya ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi kita hanya dianjurkan 1 sendok teh. Bayangkan, kecil kayak gini ya, bukan sendok-sendok makan ya, 1 sendok teh. Artinya kita memang sedikit sekali dianjurkan mengkonsumsi garam dapur ya. Kenapa pemirsa? Karena mengkonsumsi garam dapur yang berlebih itu bisa menyebabkan berbagai macam akibat ya. Oke, pertama, apa akibatnya kalau kita mengkonsumsi garam berlebih? Satu adalah menyebabkan tekanan darah kita jadi naik atau hipertensi ya. Nah, garam ini, natrium yang ada di dalam tubuh kita pemirsa, dia akan mengikat cairan dari intra ke ekstra sehingga menyebabkan tekanan darah kita menjadi naik. Jadi prinsipnya melebihi jumlah ambang batas dari jumlah natrium dalam tubuh kita ya, akibatnya akan menyebabkan tekanan darah menjadi naik ya, yang kita kenal dengan hipertensi pemirsa ya. Hipertensi sangat tinggi sekarang jumlahnya ya, makin hari orang makin banyak terkena hipertensi ya. Banyak faktor ya yang menyebabkan orang hipertensi, tapi salah satunya karena asupan garam ya, asupan garam dalam menunya ya. Nah, ini yang harus diwaspadai pemirsa, apalagi kalau Anda sudah mengalami namanya hipertensi ya. Penggunaan garam dapur ini sangat dibatasi, yaitu hanya 1 sendok teh ya, atau kurang lebih 2300 mg sehari loh pemirsa ya. Itu sudah dianjurkan seperti itu. Belum lagi nanti mungkin konsumsi dari yang lain ya, penyedap rasa dan lain-lain. Makanya kita dibatasi hanya itu, dan dia akan memicu tekanan darah kita menjadi naik. Tekanan darah kita batasnya naik adalah 140/90 mg Hg ya. Jadi kalau Anda sudah 140/90, di atasnya Anda sudah hipertensi, dan hipertensi ini sangat berbahaya pemirsa ya. Dari beberapa penelitian juga banyak ditemukan faktor resiko makanan ini yang banyak menyebabkan tekanan darah jadi naik ya. Khusus untuk Kalimantan Selatan cukup memprihatinkan ya. Kemarin Riskesdas 2007 aja kita peringkat pertama hipertensi ya. Terus berikutnya lagi peringkat pertama, lalu kita jadi peringkat kedua sampai terakhir itu, tapi angka hipertensinya masih tinggi ya. Nah, mungkin ini berhubungan dengan perilaku makanan khas ya. Memang perilaku orang Banjar kan ketujuh makan iwak karing ya, iwak samu ya, mandai ya. Nah, ini mandai ini juga menjadi makanan khas ya. Kemudian iwak wadi ya, iwak karing talang ya. Nah, semuanya itu memang memicu tekanan darah kita jadi naik. Jadi buhan-buhan pian ya yang sudah hipertensi mulai mengurangi makanan tadi ya. Kecuali buhan pian ini tekanan darahnya normal aja. Yang normal pun ya hati-hati ya, jangan sampai meningkat ya konsumsinya. Jadi jangan terlalu sering makan iwak karing tadi ya, apalagi konsumsi garam yang berlebih.
hanya 1 sendok teh ya. Nah, itu akibat pertama kalau kita kelebihan mengkonsumsi garam. Kemudian yang kedua adalah terjadinya penyakit jantung koroner. Nah, ini juga dipicu oleh konsumsi garam yang berlebih ya. Penyakit-penyakit ini bisa menyerang karena hipertensi. Seseorang sudah ada penyumbatan pembuluh darah ya, akhirnya terjadi serangan ya, yang kita kenal dengan serangan jantung ya. Nah, penyakit jantung koroner ini makin banyak pemirsa ya, akibat pola makan yang salah, olahraga yang jarang ya, aktivitasnya jarang, apalagi mengkonsumsi garam berlebih, ini akan memicu penyakit jantung koroner ya. Jadi mengkonsumsi garam juga waspada bagi Anda yang mengalami penyakit jantung koroner, atau bagi Anda yang belum terkena, mending kita menghindari ya, mulai berhati-hati mengkonsumsi garam berlebih ya. Apalagi seiring dengan usia ya pemirsa, semakin tua biasanya resiko hipertensi makin tinggi ya. Kenapa? Karena elastisitas pembuluh darah kita sudah berkurang ya, dan juga faktor-faktor yang lain ya, seperti fungsi ginjal dan berbagai organ yang lain. Memang kita harus menjaga mengkonsumsi garam tersebut ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah bisa menyebabkan penyakit stroke. Nah, stroke ini adalah serangan atau pecahnya pembuluh darah di otak ya. Ini terjadi karena juga pengaruh dari konsumsi garam berlebih, tekanan darah jadi naik, sedangkan ada penyumbatan di otak ya, sehingga suplai oksigen bisa digunakan, pecah ya. Dan stroke ini juga mematikan ya pemirsa. Sering terjadi orang meninggal karena serangan stroke ya, atau kalau tidak biasanya mengalami kelumpuhan total, tergantung saraf mana yang bermasalah ya. Kadang-kadang tidak bisa digerakkan tangan ya, kaki ya. Nah, ini juga dipicu konsumsi garam berlebih pemirsa ya. Oleh karena itu, ibu-ibu di rumah jangan sampai menggunakan garam berlebih ya. Walaupun tanpa garam rasanya nggak enak ya. Tapi kalau Anda sudah hipertensi, Anda menghindari konsumsi garam. Jadi kita semua dianjurkan hanya 1 sendok teh ya sehari ya pemirsa, atau 2300 mg. Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat pemirsa, kelebihan garam juga bisa menyebabkan fungsi otak terganggu ya. Dia mempengaruhi penggunaan saraf kita. Kadang-kadang orang bisa berpengaruh di daya ingat ya, kemudian memori dan lainnya berkaitan dengan saraf ya. Karena tekanan darah meningkat kan juga mempengaruhi fungsi saraf kita ya. Tentu kita tidak bisa menghindari ini kalau hipertensi. Oleh karena itu kita hindari hipertensi pemirsa ya, dengan cara mengkonsumsi makanan yang mengurangi makanan yang mengandung garam yang tinggi ya. Itu yang keempat pemirsa. Kemudian yang kelima, itu bisa menyebabkan odem atau bengkak di badan ya. Kita bisa lihat contohnya, misalnya ibu hamil ya, yang sudah usia kehamilannya sudah mungkin mendekati kelahiran, kadang-kadang ada pembengkakan di kaki ya. Nah, ini juga akibat retensi cairan di mana kadar natriumnya tinggi. Oleh karena itu dia disuruh untuk mengurangi konsumsi garam yang kita kenal dengan penyakit preeklamsi ya. Jadi contoh, belum lagi nanti di badan terjadi bengkak ya, karena retensi cairan tadi akibat natrium berlebih. Jadi memang garam berlebih ini sangat berbahaya pemirsa ya. Tentu kita tidak menghendaki ya. Oke, itu yang salah satu akibat dari kalau kita kebanyakan mengkonsumsi garam. Nah, bagaimana caranya biar kita bisa terhindar dari ini? Jadi kita menggunakan garam ini cukup 1 sendok teh sehari ya, itu yang pertama. Yang kedua, mengurangi konsumsi garam dari makanan ya, misalnya dari ikan kering ya, ikan asin, dari bahan-bahan yang diawetkan ya, itu rata-rata kandungan garamnya tinggi ya. Dan berikutnya adalah mengkonsumsi makanan yang tinggi serat ya. Kemudian berikutnya mengkonsumsi bahan makanan yang tinggi kalsium ya. Kalium menetralkan tekanan darah. Oh ya, satu lagi, akibat kita mengkonsumsi kelebihan natrium atau garam juga bisa menyebabkan pembentukan batu ginjal ya. Dari beberapa teori memang dia kalau natrium kita berlebih, otomatis kalsium juga meningkat bisa dari dalam tubuh kita. Dan kalsium ini adalah penyebab batu ginjal. Nah, jadi ada 6 tadi ya, akibat dari kelebihan mengkonsumsi garam atau natrium. Jadi kita harus waspada. Oleh karena itu tadi saya sarankan berolahraga ya, mengurangi konsumsi garam yang berlebih, kemudian bahan-bahan pengawet ya,
Berikutnya adalah mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran agar kebutuhan kalium kita terpenuhi ya. Di dalam tubuh kalium dan natrium itu berbanding 1:1. Jadi kalau kita asupan tinggi garam, kita imbangi dengan konsumsi buah-buahan ya. Nah, ini yang diperhatikan. Oke, mari menjaga pola makan, hindari hipertensi dan serangan penyakit-penyakit lain yang berbahaya akibat mengkonsumsi garam yang berlebih ya. Semoga ini bermanfaat. Silahkan di-share kepada teman-teman Anda bahayanya mengkonsumsi garam yang berlebih. Terima kasih. Temukan info-info menarik lain lagi di Ahli Gizi Rosehan ya. Anda adalah bagian dari channel saya. Kembangkan channel ini dengan membagikan ke teman-teman Anda semua ya. Semoga ini bermanfaat, membuat Anda terhindar dari berbagai penyakit, terutama penyakit akibat kelebihan mengkonsumsi garam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gizi Indonesia.